Buka Alkitab Anda di Matius pasal 15. Satu perikop tentang perempuan Kanaan yang percaya. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya tunggu sampai semua dapat. Sudah dapat semua? Katakan amin. Oke. Saya akan bacakan 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datang seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkan pada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pak, Bu, perhatikan firman Tuhan dengan jelas, perhatikan dengan baik. Suatu hari Yesus dikatakan dia pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Ini daerah orang kafir, ya, bukan Yahudi. Saya sekali lagi bilang, daerah orang kafir, bukan Yahudi. Wilayah Siro-Fenisia. Kalau sekarang itu wilayah Libanon. Ya, oke. Jadi, Bapak dan Ibu melihat, singkat cerita di 22, dikatakan, perempuan Kanaan datang dari daerah itu. Jadi, orang ini, dia datang. Dan saya kalau lihat ini cerita, saya yakin bahwa perempuan ini sudah mendengar tentang nama Yesus. Ya, bagaimana Bapak tahu? Ini 22. Datang-datang dia langsung ngomong. Dia nggak bertanya, "Apakah engkau bisa menyembuhkan anakku?" dan sebagainya. Enggak. Dia datang langsung dengan permintaan. Ya, Pak, Bu, perhatikan. "Kasihanilah aku, Tuhan, anak Daud." Sampai di situ dulu. Orang kalau mau meminta sesuatu pada Tuhan, harus tahu menempatkan Tuhan ada di mana. Oke? Jangan sembarangan dengan Tuhan. Oke? Orang ini orang kafir, tetapi dia manggil anak Daud. Anak Daud itu adalah panggilan mesianik bagi seorang juru selamat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, berarti orang ini dia memanggilnya tepat. Dan kemudian persoalannya apa? Persoalannya anaknya kerasukan setan. Dan dicatat di sini sangat menderita. Berarti sakitnya parah, dah sembuh. Mungkin di zaman sekarang, saya pernah pelayanan di NTT, Sumba, 12 tahun terikat ke rumah sakit, tidak sembuh. Dicek, tidak sembuh. Pokoknya, tidak sembuh aja. Nah, seperti itu. Nah, dia kan sudah ngomong, sudah memanggil Tuhan dengan tepat. Anak Daud. Dia sudah memperlakukan Tuhan dengan baik. Nah, cuma saya bingung, di 23, Bapak dan Ibu lihat, di sini dicatat bahwa Yesus sama sekali tidak mau jawab dia. Tidak menjawab dia. Berarti dibiarkan oleh Tuhan. Pak, Bu, kita bicara ini bukan anak Tuhan ya, ini orang kafir. Jadi dia manggil Tuhan, dia minta belas kasihan dari Tuhan, tapi dia nggak dapat. Lalu karena Yesus tidak mau jawab, rupa-rupanya murid-murid
terganggu. Kenapa? Orang ini tetap ikut sambil berteriak-teriak. Bapak dan Ibu bisa membayangkan kalau ada seseorang kita tidak mau jawab di jalan raya, dia teriak dan sebagainya. Saya sedang membayangkan itu, betapa gimana dan sebagainya. Pak Bu, perhatikan firman Anda. Murid-murid terganggu. Murid-murid berharap Yesus segera lakukan sesuatu, setidaknya bilang, berhenti, pergi kamu. Nah, saya lihat itu ditulis di sini, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Pak, Bu, kalau cuma hanya doa, kita doa sekali, Tuhan nggak jawab. Tuhan sepertinya biarkan kita. Punyakah Anda sikap seperti perempuan ini berteriak-teriak? Nggak perlu berteriak-teriak di luar, Pak, Bu, berteriak-teriak di kamar. Amin. Lesu semua. Pengajaran apa ini? Sebentar, saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Jangan gampang menyerah dengan doa yang belum dijawab. Haleluya. Haleluya. 1, 2, haleluya. Yang lain, hari lupa. Amin. Kenapa mau cepat menyerah? Kenapa mau cepat mundur? Jangan mundur. Maju terus. Doa sekali gak dijawab, mundur. Doa 2 kali gak dijawab, udahlah saya nggak mau ke gereja, percuma. Pak, Bu, waktu kamu berkata demikian, Tuhan dari sorga lihat, imannya tidak ada. 2 kali belum dijawab, udah menyerah. Harus terus berteriak pada Tuhan. Amin. Pak, Bu, jangankan Bapak dan Ibu terkasih, saya hamba Tuhan saya aja berteriak sama Tuhan. Anda nggak berteriak sama Tuhan? Saya bukan berteriak di jalanan, Pak, Bu, saya di kamar. Saya punya urusan saya dengan Tuhan. Jemaat langsung berkata, kalau begitu Pak Pendeta, pasti doanya tuh jarang dijawab Tuhan. Sebentar, saya mau kasih tahu Anda dari mimbar ini. Anda belum kenal saya, Anda salah. Saya sering melihat mujizat Tuhan terjadi. Waktu saya berdoa nggak butuh waktu lama, Tuhan jawab. Tetapi ada kalanya Tuhan mengizinkan saya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Dan di situ Tuhan sedang menguji saya. Apakah saya terus berdoa dengan doa yang sama? Atau doa sesat saja? Pak Bu, perhatikan, ini perempuan, menarik sekali. Dia nggak mau pergi sebelum dia dapat apa yang dia cari. Ya, dia tidak mau pergi sebelum dia mendapat apa yang dia cari. Yang itu apa? Kesembuhan buat anaknya yang kerasukan. Hari ini saya lihat jemaat Tuhan, kenapa ya? Doanya nggak dikabulkan, mundur dari gereja, pindah gereja, pindah gereja, pindah gereja. Aduh, sedih saya lihatnya. Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, jangan demikian. Anda doa, tidak Tuhan jawab, lalu malas ke gereja. Saya mau berkata, bukan pendeta yang rugi, Anda yang rugi. Kami nggak rugi, kami baik-baik aja, kami nggak ada masalah. Anda yang rugi. Sebab itu, tiru perempuan ini tidak melepaskan imannya sebelum dia dapat. Itu yang harus kita miliki sampai hari ini. Sikap yang harus dimiliki. Pak Bu, pernahkah Anda didapatkan oleh seorang pengemis dan meminta pada Anda, dia terus ikut Anda kemanapun Anda pergi dan mengangkat, dan kemudian Anda tidak memberi pada dia, dia terus ngomong. Dan ketika Anda udah kesel dengan dia, keluarkan dompet, kasih 5.000, dia baru berhenti. Ini perumpamaan. Saya kadang membayangkan saya seperti pengemis itu. Saya datang pada Tuhan, saya nggak mau menyerah sampai Tuhan kasih jawaban.
saya dapat. Saya sembuh, saya diberkati, semua berubah, saya puas. Harusnya iman jemaat harusnya begitu. Amin. Lanjut. 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Rupanya inilah alasan Yesus tak mau jawab dia. Sebab ini bukan orang Yahudi, ini orang Siro-Fenisia, lain, bukan Yahudi. Jadi Yesus bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang. Kamu alias bukan domba. Rasialis Yesus. Yesus ngomong apa adanya. Memang itu orang bukan orang Yahudi. Itu orang datang pada orang Yahudi, kepada Tuhan yang orang Yahudi. Jadi Yesus bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau Tuhan kira-kira hari ini melontarkan perkataan seperti itu pada Anda, kira-kira bagaimana perasaan Anda? Tuhan rasialis sekali, kok ngomong-ngomong suku dan sebagainya. Pak Bu, sebentar. Rupanya saya melihat di sini Tuhan sedang menguji iman dia. Amin. Tuhan sedang menguji ini orang punya iman. Kira-kira dia bakal tersinggung dan pergi atau tidak? Pak Bu, dalam kehidupan saya sehari-hari, saya kalau ada di sini saya merasa terkunci, saya nggak kemana-mana. Besok-besok bikin panggung lebih lebar. Gini, Pak Bu, apalagi tambak dengan kayu berbunyi-bunyi. Puji Tuhan. Nggak apa, saya mau ucap syukur. Pak Bu, gini. Saya sedang memikirkan beberapa orang, kadang Tuhan taruh di hati saya perlakukan seperti perempuan ini. Dan orang itu terakhir tersinggung. Dia tutup telepon saya sampai agak marah-marah. Ya sudahlah kok, Bapak pendeta nggak mau mendoakan saya. Dia tutup telepon saya. Dalam hati saya sedang menguji kamu. Rupanya sifatmu yang asli itu kamu tukang marah. Jadi kamu nggak dapat dari Tuhan. Pak Bu, Tuhan menguji iman kita. Amin. Amin. Tuhan menguji ini perempuan. Perkataan ini pedas, tajam. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Berarti kamu nggak termasuk. Lanjut lagi. Perkataan Yesus yang cukup memukul perempuan ini. Tidak patut 26 mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Pak Bu, sebentar, saya loncat satu ayat. Ini perkataan sangat-sangat kasar. Tetapi inilah yang Yesus omong. Dan Bapak dan Ibu kau bertanya kenapa Yesus ngomong begini? Ada alasannya. Saya jelaskan ya Pak Bu ya. Gini, dari firman ini, Bapak dan Ibu, begini. Anjing bagi orang Yahudi, dia lambangkan orang kafir yang tidak menyembah Tuhan. Dia panggil anjing. Dia samakan dengan binatang. Karena itu sudah dari orang Yahudi punya adat. Jadi Yesus kan orang Yahudi. Yesus ngomong begitu sah-sah saja. Kenapa dinamakan anjing? Karena orang yang tidak percaya sama Tuhan digolongkan najis. Kita lihat kan ada kepercayaan tertentu tidak boleh kena liurnya anjing, najis, apa dan sebagainya. Nah, ini Tuhan orang Yahudi, Tuhan Yesus ngomong, kamu bukan anak, tapi anjing. Maksudnya orang non percaya. Kau di luar, bukan di dalam. Tapi saya suka respon perempuan ini.
Waktu dia bilang diutus kepada domba yang hilang, perempuan itu sudah dipukul berkali-kali, tak mundur-mundur. Dari mana Bapak tahu? Ini 25. Dia ngomong, Alkitab mencatat begini, perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Pak, Bu, saya ceritakan tentang mendekat dan menyembah dia. Apa itu mendekat dan menyembah pada Tuhan? Satu poin yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan. Mendekat dan menyembah Tuhan. Apa itu mendekat dan menyembah Tuhan? Yakobus 4 ayat 8, mendekat kepada Tuhan maka ia akan mendekat padamu. Itu satu poin yang sangat cukup penting dalam kehidupan kekristenan. Hari-hari ini yang sangat dilupakan oleh kita, umat Tuhan. Kenapa saya perlu singgung itu mendekat dengan Tuhan? Pak, Bu, ketika Anda mendekat sama Tuhan, sangat kemungkinan besar doamu dijawab. Perhatikan itu dengan baik. Kedua, saya ngomong tentang menyembah. Kunci dari Tuhan disenangkan penyembahan. Saya nggak punya kunci yang lain, Pak, Bu. Saya cuma punya kunci ini. Bapak tahu dari mana? Paulus dan Silas di penjara, disembah Tuhan, semua tahanan mendengar. Gempa bumi, belenggu, lepas semua. Saya ketika dalam kesusahan, saya usahakan mulut saya menyembah Tuhan. Saya nggak bilang, aduh ini kenapa mobil ini begini, kenapa ini begini? Kenapa ini terjadi sama saya? Ini konyol ini begini. Ngeluh dan mengubah keadaan. Menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Tuhan, kami masih selamat Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan terima kasih. Keadaan berubah? Belum. Dicatat baik jemaat. Keadaan berubah? Belum. Tetapi dari situ respon saya menyembah Tuhan menghasilkan mujizat. Kenapa saya mau membahas tentang berdekat dan menyembah? Ini perempuan ini luar biasa. Dia tahu kunci-kunci di mana anak Tuhan biasa dia melakukan sesuatu, mendekat dan menyembah Tuhan. Saya tidak punya rumus yang lain dari semuanya kecuali mendekat. Saya cuma mau ngomong dengan singkat. Saya hari ini nggak membahas tentang mendekat dan menyembah. Tidak membahas itu. Saya cuma bahas sedikit saja. Orang bertanya, kenapa evangelis Hendrik kalau sekali berdoa powerful? Saya bilang, karena saya terbiasa mendekat dengan Tuhan. Maka otomatis kuasa Tuhan itu bekerja. Yang kedua, saya mau bilang, kunci semua hal di bumi ini bisa Bapa di surga tersentuh dan melepaskan kasihnya dari surga ting ke bumi, tidak lain karena dia mendengar penyembahan. Tidak ada yang lain, Pak Bu. Saya nggak punya rumus yang lain. Cuma ini yang hebat. Kembali yang tadi. Dia ngomong gini, sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Habis itu Yesus jawab dia tentang anjing. Sebenarnya ada yang saya mau jelaskan di balik omongan anjing ini. Umat Tuhan, pasang telinga, tangkap baik-baik pewahyuan ini. Yesus sedang mengatakan di Markus pasal 7 ayat 27 dengan perikop yang sama. Di situ dikatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Benar kan? Yang tidak percaya sama Yesus, bagiannya bukan roti, tetapi remah-remah. Anda tersinggung? Maaf, Alkitab saya mengatakannya. Saya tidak rasialis, Pak Bu. Tidak. Ada sebuah janji dari Tuhan. Kau anak, kau pantas duduk di meja makan sehidang dengan Bapa. Makanan sudah disiapkan. Yang biasa yang jatuh ke bawah itu buat anjing, bukan buat Anda. Kalau Anda tahu pewahyuan ini,
kau nggak akan terus miskin dan menderita. Kamu tahu ini bagianmu. Saya tahu ini bagian saya. Saya nggak mau cari remah-remah di bawah meja. Saya nggak mau. Bukan bagian saya itu. Perjanjian Bapa dengan saya adalah di meja. Meja. Duduk, makan. Kesehatan, kekuatan, kekayaan, kemuliaan, itu dia sediakan di meja. Buat anak-anak Tuhan yang percaya. Yang tidak percaya, cari di bawah meja, cari di mana. Hari Minggu tetap dibela-belain kerja di ladang. Di sini nggak ada, di Kalbar banyak. Maksudnya nggak ada yang mau ngaku. Di Kalbar banyak sekali. Pak, kemana Pak? Nggak ibadah dulu. Kerja, nyatet karet, itu sawit, apa. Lo cari di bawah meja. Kasihan nih lo. Saya udah disediain di atas meja. Itu yang terbaik. Kenapa mesti saya cari di bawah meja? Di bawah meja bukan buat saya, buat yang lain. Amin. Bapak sok bener ngomong gitu. Saya ngomong berdasarkan firman. Firman. Kenapa anak Tuhan sering tidak mendapatkan yang di meja? Karena dia nggak tahu kebenaran. Iblis bohongi dia. Iblis bilang, kau harus bekerja. Minggu pakai waktumu untuk bekerja. Ayo kerja, 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 kerja. Udah kayak kerbau, kerja, 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 kerja. Banting tulang, tulang sampai patah. Pak, Bu, makanya ke gereja. Dengar firman supaya tidak ditipu oleh iblis. Tiap tahun ditipu sama iblis terus. Makanya ini dicari di bawah meja terus. Di bawah meja sudah saya bilang itu bukan perjanjian Tuhan yang untuk anak-anaknya. Itu buat orang tidak percaya. Itu dikejar. Kasihan Anda. Saya nggak mau kejaran di bawah meja. Enggak. Saya percaya yang disediakan ada yang terbaik. Saya percaya yang disediakan adalah yang Tuhan makan sehidangan saya dan saya happy dengan Tuhan saya. Amin. Ada happy dengan Tuhan Yesus. Amin. Di Wahyu kan ada bilang, siapa yang membuka pintu bagi aku masuk dan makan sehidang dengan dia. Oh, Yesus sediakan yang terbaik. Pak, Bu, kalau Anda berpikir cuma baca sekilas saja, Anda tidak tahu apa maksud anjing itu. Anda nggak tahu kebenaran ini. Roti memang disediakan buat anak. Roti disediakan buat orang percaya. Roti disediakan buat orang, setiap orang mengasihi Tuhan. Nggak akan dikasih yang sisa, bekas. Maaf. Yang sudah dibuang orang, diambil lagi, dia pakai. Itu bukan Tuhan Anda, Pak, Bu. Itu, maaf, bukan Bapamu di sorga. Bapamu di sorga selalu kasih Anda yang terbaik. Bapak dan Ibu punya anak, Anda aja bisa memperlakukan anak Anda dengan baik. Masa kasih sesuatu yang bekas, yang rusak dan sebagainya? Enggak. Habis sudah rusak, ditambal-tambal dan sebagainya? Enggak. Kasih makan perlu merengek-rengek dulu, Bapak. Nggak dapatnya sisa. Itu bukan Tuhan Anda. Tuhan kita Yesus ada Tuhan yang baik. Terkadang kita ditipu sama iblis. Makanya kita lebih fokus kejar berkat. Kejar di bawah meja. Padahal Tuhan bilang, kau datang ibadah, kau percaya sama janjiku, kau luangkan waktumu 2 jam, kau keluar dari sini, sudah disediakan buat kamu besok hari Senin. Sebagian nggak percaya. Ya udah, itu urusan dia. Itu urusan dia. Ada saya punya teman model begitu. Kristen? Oh iya. Tahu firman? Oh tahu. Ketika pelayanan dengan saya, dia hitung-hitung berapa hari yang saya buang. Saya nggak duduk di kantor. Saya ajarkan dia, kau hilang 5 hari, tunggu dulu. Nanti di hari ke-6 Tuhan kasih buat kamu plus. Jadi Anda harus tahu, berkatmu itu tidak hilang. Tapi sukar orang untuk mempercayai hal itu.
Makanya yang dia kejar dunia. Kalau Anda tahu perjanjian Tuhan ini luar biasa. Saya lanjut. Lihat perempuan ini, responnya apa? Sudah diomong anjing, sudah ngomong ini. Lihat dia. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Dia ngaku dia anjing. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bukan dia sekedar ngaku anjing, Pak Bu. Tetapi dia percaya anjing kalau kita lagi makan di bawah meja, dia itu menanti. Kira-kira ada nggak dilempar ke bawah atau remah-remah yang jatuh. Sekarang saya mau ngomong, saya membayangkan perempuan ini menanti kira-kira dapat nggak mujizat dari Tuhan, meskipun sudah diblokir dan bilang anjing, bukan Yahudi, tidak bakalan dapat mujizat. Tapi perempuan ini masih berharap, benar Tuhan, aku anjing, menanti remah-remah jatuh. Remah-remah bagi dia cukup sembuhkan anak yang kerasukan itu dan sembuh. Remah-remah loh. Berarti tunggu dulu sebentar. Ada perkataan Yesus yang mengatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, itu kecil sekali, kamu bisa memindahkan gunung. Berarti perempuan ini punya iman. Haleluya. Pak, Bu, dari mimbar ini, lihat wajah saya. Kamu punya iman itu? Nanti saya altal kau. Kau punya iman itu, kau bawa penyakitmu ke sini. Kita mau lihat apa yang terjadi. Ada punya iman itu? Praktekkan. Ini orang, makanya Yesus bilang terakhir. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Lihat. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, anakmu sembuh. Amin. Alkitab mencatat, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita lihat di Markus pasal 7 ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapati anak itu berbaring di tempat tidurnya, sedang setan itu sudah keluar. Sama saja. Saya dari sini cuma mau berkata begini, Pak Bu. Jangan membatasi Tuhan untuk bekerja dalam hidup Anda. Anda Kristen sekian tahun, jangan membatasi Tuhan. Saya sangat senang hari ini. Ini hari terakhir pelayanan saya di Barito Selatan. Besok saya akan pindah. Bapak dan Ibu, orang yang mau sempatkan hadir, kau yang dapat berkatnya. Gereja yang mau membuka pintu buat saya, dia yang dapat berkatnya. Bapak sok benar mau ngomong gitu. Saya ngomong sesuai firman. Siapa Yesus bilang yang buka pintu buat Anda, dia diberkati. Ketika Yesus mengutus dua untuk penginjilan, Yesus berkata begitu. Saya juga akan berkata begitu. Dan saya mau ngomong, jemaat kalau Anda datang, daripada Anda duduk di rumah dengan bertahun-tahun sakit penyakitmu nggak pernah sembuh, persoalan ekonomimu nggak pernah selesai, keluargamu berantem terus, nggak selesai. Kau datang duduk di sini, Tuhan, aku mau Tuhan ubahkan, Tuhan jamah. Saya tidak terlalu suka door to door, kunjungi jemaat, ketuk pintu untuk doakan orang, nggak terlalu suka. Saya membuka kesempatan, inilah rumah Tuhan, kau penuhi rumah Tuhan. Kau datang ke sini, kau yang butuh firman, kau yang datang. Kau yang butuh lawatan Tuhan, kamu yang harus datang. Bukan saya harus datang, tidak. Pak Bu,
Saya sudah menjabarkan firman Tuhan dengan singkat dan jelas. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, apa respon Anda? Anda lihat perempuan ini. Anda lihat apa yang dilakukan. Dan Anda lihat dia sudah diomong anjing apapun dan sebagainya, bahwa dia bukan orang Yahudi, dia nggak pantas dapat itu semua. Tapi dia tetap percaya. Percaya dia tuh mengalahkan semuanya. Membuat dia semakin percaya bahwa ada harapan. Yesus bisa memulihkan hidup anak saya. Jadi dia terus maju, terus maju. Sampai terakhir dia ngaku, ya sudah, kalau memang aku anjing, ya udah, aku di bawah meja sambil menanti ada remah-remah yang jatuh, aku makan. Ketika aku makan, anak perempuanku sembuh. Sembuh. Amin. Saya tutup dengan kesaksian. Sambil nanti Pak Cornelius boleh siapkan piano. Saya ingat dengan jelas, 1 tahun yang lalu, saya dipanggil oleh seorang mantan pengusaha. Piano aja Pak. Pergi ke Bali. Jadi saya dibayar tiket suami istri ke Bali. Bukan liburan Pak Bu. Enak aja. Selesaikan tugas. Mantan pengusaha ini orang Katolik. Dia kasih saya PR. PR-nya adalah ada si A yang kerasukan dan si B yang kerasukan. Jadi rupanya kalau orang punya uang, tidak mikir untuk masalah kesembuhan. Bapak Ibu mau percaya nggak percaya, terserah Anda. Tetapi saya mau berkata, kalau di kota besar, asal aku bisa sembuh, berapa juta pun aku bayar. Singkat cerita, Bapak dan Ibu orang ini, yang mantan pengusaha ini, orang Katolik ini, undang saya ke Bali. Lalu dia panggil murid dia. Murid dia ada di Cina, RRC. RRC naik pesawat terbang ke Bali. Saya dari Jakarta ke Bali. Saya yang dibayaran, yang ini bayar sendiri. Lalu dari Jakarta ada satu suami istri lagi, terbang lagi ke sini. Jadi ada 2 pasang. Tugas saya ada 2 pasang. Waktu itu zaman COVID, lagi ketat-ketatnya. Saya nggak pernah lupa. Zaman COVID lagi ketat-ketatnya, harus pakai masker, pakai ini, apa dan sebagainya. Wah, ribet-ribet. Jadi sampai di Bali, si encik yang dari RRC ini kena COVID. Lalu mereka suami istri tanya sama saya, "Pastor berani layani dia?" Oh berani. Tunggu dia berapa hari, kau tes lagi, udah sembuh atau belum? Saya tunggu. Kalau sampai negatif, oke, saya layani. Dia negatif, berapa hari? Saya layani. Si encik ini punya persoalan, dia dirasuki oleh roh macan. Ini orang dilepaskan oleh Tuhan. Jadi orang ini bayar harga dari RRC terbang ke Indonesia. Lalu yang satu lagi yang dari Jakarta terbang ke Bali juga mengalami mujizat dari Tuhan, dilepaskan juga. Pak Bu, kadang jemaat di kampung di sini terlalu enak, semua gembala ibu sediakan sebenarnya, hampir harus ke rumah ketok-ketok. Jangan terlalu menyepelekan kasih karunia Tuhan. Saya mau bilang, hari ini Anda yang butuh Tuhan, Anda yang datang. Anda yang butuh kuasa dia, Anda yang datang. Dan datang dengan sikap hati, benar-benar. Misalnya mau disembuhkan, misalnya mau dipulihkan, misalnya mau diberkati, datang dengan sikap hati, benar-benar. Anda pulang, pasti pulang dengan ketawa, karena Anda dapat apa yang Anda doakan itu.